Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast Edukasi Si Sehat, edukasi siang seputar kesehatan. Bersama saya Rika from Puskesmas Kuala Sempang sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Mbak Maya, apoteker Puskesmas Kuala Sempang sebagai narasumber. Gimana nih Mbak Maya kabarnya pada siang hari ini? Kabar baik, Rika. Alhamdulillah baik ya Mbak Maya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai obat, dan juga mungkin sobat sehat di rumah belum tahu atau belum familiar dengan sebutan dagu sibu. Nah, sebenarnya dagu sibu ini apa sih Mbak Maya? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Bu Rika. Mungkin kita sapa dulu ya sobat sehat ya. Halo sobat sehat, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Mungkin sobat sehat masih banyak yang bingung nih mengenai informasi obat ya. Ada prinsip yang memang wajib kita ketahui mengenai informasi obat, mulai dari cara mendapatkan atau membeli obat, yang kedua cara menggunakan, yang ketiga cara menyimpan, dan yang keempat cara membuangnya. Itu perlu kita perhatikan. Nah, itu kita sebut namanya dagu sibu. Jadi dagu sibu itu ialah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara baik dan benar. Nah, sekarang kita bahas dapatkan dulu. Dapatkan. Nah, Mbak Maya, sobat sehat bisa mendapatkan obat di mana nih Mbak Maya yang benar-benar sesuai dengan aturan? Oke, terima kasih untuk mendapatkan obat. Mungkin saya jelaskan dulu penggolongan obat ya. Jadi penggolongan obat itu ada 4. Yang pertama, golongan obat bebas. Nah, biasanya di kemasannya itu ada tanda bulat berwarna hijau. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Nah, itu ditandai dengan logo bulat berwarna biru. Nah, kemudian ada obat keras, itu ditandai logo warna merah, di tengahnya ada huruf K. Selanjutnya ada golongan narkotika. Nah, itu biasanya lingkarannya berwarna merah, terus ada seperti tanda tambah seperti itu ya. Nah, untuk obat-obat ini bisa kita dapatkan di sarana yang memiliki izin ya, seperti apotek, seperti instalasi farmasi rumah sakit, kemudian puskesmas, benar ya, kemudian sama toko obat yang berizin. Nah, tapi khusus toko obat berizin itu hanya bisa mendapatkan obat dengan golongan bebas dan bebas terbatas karena tidak memerlukan resep gitu mereka. Oke, nah tapi nih pasti ada beberapa sobat sehat yang masih memberi obat di toko kelontongan. Nah, itu gimana menurut Mbak Maya? Oke, memang tidak dipungkiri ya, mungkin masih banyak toko kelontong atau warung yang jual obat-obat, walaupun itu obat bebas sekalipun ya. Nah, itu memang mereka tidak memiliki izin ya, tidak ada petugas farmasi yang mengelola obat-obat tersebut ya, yang kita sebut ilegal kalau kita beli obat di situ ya. Nah, itu kita tidak bisa menjamin keamanan dari obat itu, sehingga efek yang kita inginkan pun belum tentu tercapai karena dari penyimpanannya aja mungkin tidak diperhatikan seperti itu, Bu Rika. Oke, nah tadi sudah dapatkan, sekarang gunakan obat dengan baik dan benar. Nah, itu seperti apa Mbak Maya? Oke, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat ya. Yang pertama, biasanya kalau kita ke puskesmas nih, biasanya dikasih etiket ya. Ada tulisannya 3 kali 1 tablet, 1 kali 1 tablet. Nah, untuk 3 kali 1 tablet itu bukan diminum setiap pagi, siang atau malam ya, bukan seperti itu. Jadi dalam sehari itu 24 jam, 3 kali 1 tablet berarti diminum tiap 8 jam 1 tablet seperti itu. Kalau misalnya 2 kali 1 tablet berarti diminum tiap 12 jam 1 tablet. Itu pada umumnya seperti itu, Bu Rika. Oke, jadi kalau didapatkan etiketnya 3 kali sehari, 3 kali 1, itu berarti bukan pagi, siang, malam ya Mbak Maya, ya, tapi dijeda 8 jam gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan obat nih ya, ke puskesmas atau ke apotek, kita harus bilang kondisi kita. Jadi ada kondisi khusus yang memang obat-obatnya tidak bisa diberikan sembarangan, misalnya ibu hamil atau sedang menyusui atau memang memiliki penyakit ginjal, hati. Nah, itu harus dikasih tahu ke petugasnya untuk diberikan terapi yang tepat. Kemudian dalam menggunakan obat ini tidak semuanya ditelan, Bu Rika. Ada yang ditaruh di bawah lidah, ada yang dikunyah dulu, ada yang dilarutkan dulu. Nah, itu harus diperhatikan di etiketnya, biasanya ditulis, jangan diabaikan ya.
Kemudian kalau sobat sehat sering lupa minum obat, nah mungkin bisa menggunakan alat bantu seperti alarm yang membantu mengingatkan minum obat. Kemudian bila ada kendala ya, baik dalam memahami penggunaan obat atau lupa minum obat, mungkin bisa menggunakan pendamping minum obat ya, seperti keluarga atau kerabat untuk membantu atau mendampingi dalam minum obat. Kemudian dalam menggunakan obat, jika memang memiliki kejadian yang tidak diinginkan atau efek samping obat, itu segera laporkan ya kepada sarana terdekat ya, baik apoteker atau tenaga kesehatan yang ada untuk diberikan saran yang tepat. Seperti itu Bu Ika. Oke, nah itu gunakan. Nah sekarang simpan obat dengan baik dan benar. Nah gimana nih cara sobat sehat harus menyimpan obat dengan baik dan benar? Gimana Mbak Maya? Yang pertama, jika kita menyimpan obat, kita perhatikan kemasannya. Biasanya di kemasan obat itu dari pabrik sudah ditulis ya, untuk obat-obatan itu disimpan suhu berapa. Nah kalau memang tidak ada atau bingung, bisa tanyakan kepada petugas farmasi atau apoteker sebaiknya obatnya disimpan di mana, seperti itu. Kemudian yang kedua, simpanlah obat di rumah itu jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian jauhkan dari jangkauan sinar matahari langsung, seperti ditaruh di jendela itu jangan ya, atau ditaruh di mobil itu jangan. Kemudian jangan disimpan di keadaan lembab atau suhu tinggi. Kemudian dalam menyimpan obat, pastikan kemasan yang ada atau informasi obat atau etiket itu jangan sampai hilang ya. Nanti jadi bingung nih waktu mau minum obat. Kemudian dalam menyimpan obat ya, selama menyimpan obat pastikan kadaluarsanya dicek ya sebelum menggunakan obat gitu ya. Selama penyimpanan harus dicek kadaluarsa. Mungkin seperti itu sobat sehat. Tadi itu simpan. Sekarang buang obat dengan cara baik dan benar. Nah untuk buang obat nih Mbak Maya, kita kan biasa sering buang-buang aja nih. Nah apakah buang obat ini juga ada prosedurnya Mbak Maya? Oke. Jadi dalam membuang obat, yang pertama kita identifikasi dulu obatnya ini padat atau cair ya. Kalau misalnya cairan ya, itu selain antibiotik nih ya, itu obatnya isinya cairannya itu bisa langsung dibuang di kloset ya. Untuk kemasannya boleh dihancurkan, kemasannya jangan sampai ada informasi yang tertinggal, jadi pastikan tidak terbaca lagi. Nah untuk antibiotik mungkin bisa dibuang bersamaan dengan botolnya ya, atau kemasannya, tapi pastikan informasi obat yang ada pada kemasan itu dihilangkan terlebih dahulu. Nah untuk yang padat nih, obat-obat yang sifatnya padat seperti tablet, kapsul, nah itu dihancurkan dulu ya Bu Rika, dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian bisa dicampur tanah atau ampas kopi ya, kemudian boleh dibawa ke tong sampah. Untuk kemasannya boleh digunting kecil-kecil ya, jangan sampai terbaca informasi obatnya, kemudian dibuang. Sebenarnya dalam membuang ini yang kenapa harus kita perhatikan itu sebenarnya kita menghindari oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang dijadikan obat palsu gitu ya. Kemudian juga kalau dibuang sembarangan obat-obatnya, nanti takutnya kita mencemari lingkungan sekitar kita. Gitu. Nah jadi tetap ya Mbak Maya, obat padat itu harus dihancurin dulu. Iya benar. Sedangkan yang antibiotik bisa dibuang langsung sama tempat-tempatnya, tapi kotaknya atau informasinya ya itu harus digunting-gunting biar tidak sampai terbaca. Nah, pesan-pesannya nih Mbak Maya untuk sobat sehat yang masih bingung mengenai informasi obat, bisa sedikit Mbak Maya? Oke. Pesan-pesannya. Jadi kalau sobat sehat masih bingung nih mengenai cara penggunaannya, cara membelinya, cara menyimpan, juga cara membuang, jangan sungkan untuk tanyakan kepada petugas farmasi atau apoteker ya untuk diberikan informasi obat yang baik dan benar. Karena ini terkait dengan efek terapi obat. Kalau kita remehkan ya hal-hal seperti itu, efeknya juga belum maksimal nanti pas penggunaan obatnya. Seperti itu Bu Rika. Oke, nah jadi ingat ya, ingat obat, ingat apoteker. Nah, mungkin udah selesai ya Mbak Maya bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nah untuk sobat sehat yang ada di rumah bisa subscribe, like dan komen YouTube-nya Puskesmas Kuala Sempang, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Puskesmas Kuala Sempang. Cukup sekian dari saya.